Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu, langsung saja ke intinya, yaitu ceramah agama seputaran Islam Nabi Muhammad SAW. Sekaligus nantinya ditutup dengan doa yang akan disampaikan oleh mubaligh kita, yaitu guru rohani kita, Abuya Fauzan Fairuzi Al-Maut Al-Maliki. Kepada Abuya, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن إلى يوم الدين أما بعد. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Tidak ada kata yang lebih pantas kita ucapkan selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih diberikan kesempatan beserta peluang untuk senantiasa dekat dan bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lupa kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya sahabat, apabila Abu Sa'id Jati, kemudian yang saya hormati Bapak Imam Mutim, sahabat keluarga, Bapak Kepala Desa Kuala serta Pak Desa Kuala Sungai, yang mewakili, kemudian dari seluruh sekitarnya, baik yang lain maupun yang mewakili. Kemudian yang saya hormati seluruh jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, serta yang saya sayangi yaitu anak-anak kami yang sekarang sedang menimba ilmu di pesantren maupun berdakwah. Kalau saya memuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya mohon maaf karena memang ada sedikit keterlambatan. Jadi oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia saya mungkin tidak menceritakan lagi tentang perjalanan Isra wal Mi'raj, karena hari ini juga kita sudah berada lebih dari nisfu Sya'ban, sudah lebih dari pertengahan dari bulan Sya'ban, sehingga sudah sampai ke bulan Ramadan. Kemudian juga biasanya itu di tempat kita itu juga sudah ada melaksanakan kegiatan Islami. Jadi oleh sebab itu saya akan menyampaikan beberapa dari inti maupun hikmah dari Isra wal Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa
Apakah kita percaya dengan tragedi dengan kejadian Isra dan Mi'raj? Apakah kita percaya? Apakah kita percaya dengan kejadian Isra dan Mi'raj? Moga-moga. Atau ada yang ragu-ragu dengan apa yang terjadi di waktu itu kepada Nabi Muhammad SAW. Satu peristiwa yang luar biasa, bahkan satu peristiwa yang banyak orang mengatakan itu di luar nalar, walaupun sekarang sudah banyak dibuktikan oleh ilmu sains. Kalau kita tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj, maka iman kita tidak sempurna. Karena apa? Kata Allah dalam Al-Quran, "Tu'minuna bi kitabillahi ba'dahu wa takfuruna bi ba'd." Jadi intinya adalah kita harus meyakini, harus mengimani apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu bukan hanya setengah-setengah. Kita percaya dengan surah Al-Fatihah. Kita percaya dengan surah-surah yang lain. Tapi kita tidak percaya dengan surah Isra, perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha. Kafir kalau kita tidak percaya. Maka kata Allah, kita wajib meyakininya secara keseluruhan. Jadi harus kita yakini secara keseluruhan. Perjalanan Isra wal Mi'raj, hanya yang mengatakan itu di luar akal, tetapi sudah banyak dibuktikan secara ilmiah. Baik itu dari ilmu fisika, gelombang cahaya, kecepatan cahaya, sudah banyak yang membuktikannya. Perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram, kemudian beranjak ke Masjidil Aqsa, kemudian Rasulullah SAW Mi'raj. Dalam perjalanan yang beliau banyak diperlihatkan oleh Allah, yaitu tanda-tanda kebesarannya. Jadi itu perlu Isra Mi'raj adalah yang pertama adalah sesuai yang dikatakan di dalam ayat. Jadi ini juga menjadi amalan kepada kita saat ini. Mendekati bulan suci Ramadan langsung bisa diimplementasikan di dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena Subhana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ayat yang dimulai dengan kata tasbih, yaitu Subhanallah. Itulah dia ayat Isra. Tidak semua ayat dimulai dengan kata Subhan. Bahwasanya barang saja satu kejadian ini adalah benar-benar satu kejadian yang istimewa. Maka Allah meyakinkan kita dengan kata-kata Subhan, Maha Suci Allah. Alladzi asra, yang mana memperjalankan asra. Asra bukan kesal. Sarah di dalam kalimat bahasa Arab itu fi'il madhi, artinya berjalan. Sarah yasir. Tapi kalau asra itu adalah yang diperjalankan.
Anggar, kan kalau buka pintu kita buka pintu itu bilang kata perintah, kan? Itu kalau kita menyuruh orang membuka pintu, dia sendiri yang membuka pintu. Tapi kalau aktif berbuat, kalau kita menyuruh dia untuk membuka pintu, kalau ya membuka pintu, ya kan itu dengan amanah atas seperti itu tadi. Jadi sama seperti asal. Jadi berbeda dengan kita melakukan kerja yang kita lakukan sendiri. Apakah hanya begitu? Ya kan, membuka. Tapi kalau kita membukakan, itu ya kata pahala itu asli. Atau kalau kita dari asal itu artinya yang diperjalankan. Boleh tidak percaya kalau itu yang melakukannya adalah manusia biasa. Ini jelas dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah. Dia memuji dirinya. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah alladzi asra, yang memperjalankan. Jadi tidak ada kata-kata kalau orang yang beriman, tidak ada kata-kata tidak percaya dengan perjalanan Islam berkiamat. Karena Rasulullah berjalan sendiri, tetapi beliau diperjalankan oleh Allah. Allah yang melakukan. Tentunya dengan kudrat dan iradah Allah. Kudrat dan iradah Allah. Semuanya bisa terjadi. Jadi Rasulullah itu diperjalankan, bukan berjalan sendiri, tidak mungkin, akal. Ditegaskan lagi di ayat berikutnya, bi'abdihi bi'abadihi. Jelas Allah mengatakan di situ, abdul hambanya. Jadi orang yang diperjalankan itu adalah hambanya Allah, manusia. Tapi manusia yang sudah dilebihkan oleh Allah, dia yang bisa seperti itu. Kita tidak bisa. Jadi dia yang mendapatkan keistimewaan itu yang bisa dikerjakan oleh Allah. Jadi jelas, Abdul disebutkan Abdul di situ. Abdul itu apa? Abdul itu manusia. Tetapi di ayat kata-kata sebelumnya Allah katakan diperjalankan. As-sabab bi'abadihi, yang diperjalankan itu adalah apa? Jadi ditegaskan bahwasanya diperjalankan. Kalau hamba itu berjalan sendiri, mungkin itu bisa tidak terjadi. Tetapi karena Allah yang menjalankannya, Allah yang menghendakinya, maka itu bisa terjadi. Kemudian Allah katakan lagi lain, Allah katakan beliau Rasulullah SAW itu pada malam hari. Apa hikmah yang perlu kita dipahami? Pada saat itu waktu malam itu adalah waktu yang istimewa. Waktu tempatnya kita bermunajat. Waktu yang paling istimewa untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bertemu dengan Allah di malam hari. Seperti yang dikatakan di dalam Quran tadi. Jadi pergunakanlah hikmah yang dapat kita ambil adalah pergunakanlah di waktu malam kita sebaik-baiknya. Dengan bermunajat kepada Allah, meminta apa yang ingin kita minta.
meminta ampun atas segala dosa kita. Itu pada malam. Salat tahajud itu pada malam. Minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Allah berkata Rasulullah itu dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Makkah Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekarang di Palestina, yang sekarang diperebutkan oleh kaum Yahudi. Dan itulah yang dipertahankan oleh umat Islam yang ada di sana. Kenapa mereka mempertahankannya? Karena itu adalah tempat bersejarah. Karena itu adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Isra itu singgah di Masjidil Aqsa. Kemudian di dalam ayat berikut, di dalam kata berikut, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjidil Haram, yang mana di dalam perjalanan Rasulullah di dalam Isra'nya itu, yang mana itu semuanya sudah diberkahi semuanya sekitarannya, sudah diberikan tanda-tanda, sudah diberikan, sudah ditampakkan berapa banyak rahasia-rahasia Allah, sudah ditampakkan kepada Nabi kemuliaan Allah, ditampakkan ciptaan-ciptaan Allah yang mungkin itu langka, tapi sudah terang. Dipertemukan Allah Nabi dengan Nabi-Nabi yang lainnya. Untuk apa Allah tunjukkan itu semua? Yaitu untuk yuriyakum ayatina, untuk menunjukkan penampakan tanda-tanda kebesaran Allah. Supaya apa? Supaya nanti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa menjelaskan kepada umatnya. Ibaratnya kita jalan-jalan ke Mekah, kita pergi haji, sampai di Mekah kita mengalami hal-hal, banyak hal, dan kita takjub dengan kondisi yang ada di sana. Kita terharu ketika sampai di sana. Sebelum kita dari Mekah, kemudian kita sampai ke rumah, kita ceritakan apa yang ada di sana, sehingga orang yang mendengarnya itu juga ikut bertambah keyakinannya, bertambah keimanannya, sama seperti itu. Ketika Rasulullah menyampaikan tentang apa yang dialaminya kepada sahabat-sahabatnya, banyak orang lain yang tidak percaya. Tapi sahabat-sahabat beliau percaya dengan apa yang sudah dialami oleh Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebentar lagi juga kita akan memasuki bulan suci Ramadan, yang mana biasanya setiap kali bulan Ramadan kita akan melaksanakan suluk di tempat ini. Akan melaksanakan suluk. Ini saya juga heran melihat dari program luar biasa. Ada berapa? Ada berapa? Kita doakan bersama, semoga
nanti Allah lapangkan mukanya, Allah berikan rezekinya, semoga nanti bisa fokus beribadah di bulan Ramadan dan bulan puasa. Jadi, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam nasi Allah ada kata Ramadan. Jadi dasar katanya adalah Ramadan. Ramadan itu artinya kita memiliki hati yang lapang. Memiliki hati yang lapang. Pikiran yang lapang, pikiran yang jernih. Itu dalam bahasa Arab namanya Ramadan. Kemudian tahapan berikutnya dan hari ini itu di bulan Syawal. Harusnya kita sudah masuk ke tahapan berikutnya. Apa? Di dalam bahasa Arab, orang Arab biasa mengatakan ta'in, atau sering juga dikatakan orang ta'hibur Ramadan. Ta'hibur Ramadan untuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Nah, harusnya saat ini kita sudah berada di level ta'hib, bukan di level pahala lagi. Bukan hanya sekedar hati yang lapang saja, tetapi kita sudah mempersiapkan betul-betul. Sudah betul-betul ta'hib Ramadan, sudah betul-betul mempersiapkan dengan apa? Dengan kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak melihat Rasulullah SAW itu lebih sering berpuasa kecuali di bulan Syawal. Artinya apa? Di bulan Syawal Rasulullah mengapa intensitas puasanya, menaikkan intensitas ibadahnya. Artinya apa? Itu mengajarkan kepada kita bahwasanya kita perlu mempersiapkan datangnya bulan suci Ramadan. Jadi kita perlu latih diri kita. Kita perlu latih, kita perlu biasakan sebelum Ramadan itu tiba. Jadi terakhir Ramadan banyak di antara kita yang memang sudah mempersiapkan Ramadan. Ada yang sudah menabung dari setahun yang lalu untuk terakhir Ramadan, untuk mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan. Ada juga yang memang belum sama sekali persiapkan. Jadi terakhir Ramadan, kita persiapkan hati kita sekaligus memang sudah dibarengi dengan tindakan. Ada yang sudah menabung untuk surut. Ya kan? Ada orang yang sudah menabung untuk melaksanakan suruh di bulan suci Ramadan. Itu namanya ta'hibur Ramadan. Ya kan? Sampai di level berikutnya, di tingkatan berikutnya biasa kita mengatakan marhaban ya Ramadan. Kalau sudah marhaban ya Ramadan, kita sering mengucapkannya kepada diri kita Allah. Kalau sudah sampai marhaban ya Ramadan, berarti kita sudah memiliki hati yang luas, hati yang lapang, pikiran yang lapang untuk apa? Kita kosongkan hati kita, kita luaskan hati kita, kita lapangkan hati kita agar apa? Siap menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Sehingga apapun yang kita laksanakan di bulan Ramadan, kita tidak merasa keberatan. Itulah yang Allah. Jadi dari sekarang ini persiapkan. Kita sudah siap lagi mana kelas, itu sudah kita kosongkan. Dan kelas kalau penuh itu sudah tidak bisa kita isi lagi. Sama seperti kita juga. Kalau kita sudah merasa diri kita penuh, diri kita sudah pintar, diri kita sudah hebat, itu susah untuk diberikan orang masukan, susah untuk diberikan nasihat. Makanya perlu kita kosongkan kembali, kosongkan kembali, kita lapangkan kembali hati kita supaya apa? Supaya kita bisa meletakkan, menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hati kita supaya kita bisa melaksanakan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya.
Hari ini sudah berada di bulan Sya'ban. Yang mana belum tentu kita akan bertemu kembali di bulan Sya'ban. Hanya tinggal beberapa hari lagi kita memasuki bulan Ramadan. Itulah selalu kita minta kepada Allah. Kemarin di malam nisfu Sya'ban, malam nisfu Sya'ban kita biasanya membaca Yasin. Untuk apa? Adab yang pertama, kita minta kepada Allah semoga dikuatkan iman. Betul? Kemudian kita mulai lagi adab yang kedua. Kita minta kepada Allah supaya dipanjangkan umur. Kemudian adab yang ketiga sampai tidak terlupakan. Adab yang ketiga kita minta kepada Allah agar supaya dimudahkan rezeki kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Ikut rahimul Ramadan. Itu salah satu wacana, salah satu langkah kita untuk mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan. Supaya apa? Kita memohon kepada Allah supaya Ramadan kita berjalan baik, supaya kita sampai kepada Ramadan itu. Itulah yang kita lakukan Sya'ban ini. Jadi Bapak-Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, waktu juga sudah singkat, jadi ada beberapa poin dan hikmah dari bulan Sya'ban, hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Dan beberapa poin tentang kesiapan akhir Ramadan. Semoga apa yang disampaikan dari Ibu Sika bisa menjadi ajaran dan bisa menjadi nasihat untuk kita semua. Jika ada kekurangan, saya mohon diberikan kemaafan. Saya sampaikan dari Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.